Kembali lagi dengan saya di sini. Saya bakal melanjutkan materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah gimana sih kita nentuin sebuah nilai itu memenuhi rata-rata dari estimasi kita. Nah, si nilai ini itu bisa diartikan sebagai ini, confidence interval estimation. Nah, ini dapat diartikan estimasi interval nilai dari si rata-rata. Nah, misal nih kita ada sebuah nilai, kita pengen nih cari tahu nilai ini tuh jatuh di nilai rentang berapa. Nah, itu bisa dicari menggunakan ini. Nah, nilai ini bakal dibentuk sebagai sebuah interval ya. Jadi kita bakal gunain simbol ini sebagai representasinya biar gampang. Nah, gimana sih kita nyarinya? Nah, yang pertama kita menggunakan rumus dari sebelumnya, yaitu nilai rata-rata dari si sampel ditambah dan dikurangi nilai critical value dikali standar error. Nah, untuk rumus yang ini kita bakalan sesuaiin dengan sigma 6, yaitu berarti si standar deviasinya tahu. Kita tahu si standar deviasi si populasi. Nah, apa sih critical value dan standar deviasi? Standar deviasi dan critical value udah dibahas di video sebelumnya, yang dimana rumusnya udah critical value adalah nilai dari z-score dari nilai confidence kita. Semisal kita punya kita yakin seberapa persentase si critical value ini. Misal kita ada nilai 95% yakin bahwa nilai ini pasti ini. Nah, itu bisa dicari dengan cara 1/100% dibagi confidence-nya dibagi 2. Nah, semisal kita nyari si z-score ya, dari 50% atau 50% rakitan. Nah, misal itu di 0,001 dibagi dengan 2 sama dengan z1 kurang 0,005, hasilnya 0,0995. Misal harusnya 0,01, ini 0,05. Nah, dari hasil ini kita bakal nyari ke z-tabel. Jadi misal si nilainya 0,995, kita bakal nyari di z-tabel. Misal 0,995 itu nilainya. Nah, itu hasilnya
1,96. Nah itu aku tadi ganti dari 0,01 jadi 0,05 karena ini 95% bukan 99%. Jadi hasil kalkulasinya itu 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025. Nah dikurangi sama mengurangi 1 yaitu 0,975. Nah 0,975 itu nanti dicari di z table dan hasilnya itu 1,96. Nah itu untuk buat yang sigma noun atau kita tahu deviasi dari si confidence interval estimation. Nah kita bakal nyari menggunakan cara si sampling. Jadi si sigma x sama dengan sigma dibagi akar n. Nah jadi ini kita tahu si sigma populasinya berapa dibagi dengan total sampelnya. Nah jadi rumusnya kalau digabungin jadi segini, yx y dengan x plus minus cz, berarti itu dicari dengan 100% dikurangi confidence dibagi 2 kali z table dikali sigma n. Nah seperti ini. Nanti hasilnya adalah nilai dari si intervalnya, misal 3,67,369,34. Nah nanti nilai si kita cari bahkan diantara nilai tersebut, jadi diantara 363,67 nilai sampelnya ini dari 369,34. Nah nanti hasilnya kayak gini. Jadi si mu ini nanti diantara dari kedua si nilai ini. Jadi batasan dari sebuah distribusi, misal di sini. Nah batasannya itu artinya di nilai ini. Nah seperti itu. Selanjutnya kita bakal bahas confidence interval estimation jika kita nggak tahu si standar deviasi populasinya. Nah gimana sih cara nyarinya? CIE or sigma unknown. Nah kita bakal nyari ini dengan cara memakai sebuah t-table. T-table ini itu kayak Z yang dimana udah distandarisasi, tapi si T ini buat sebuah sampel, jadi bukan buat sebuah populasi, karena si Z ini adalah untuk populasi dan T adalah untuk table sampel. Nah di table ini ada 3 parameter. Yang pertama ada si degree of freedom, ada sampelnya di M, dan ada si nilainya berarti si T score. Nah itu jadi gimana sih kita bakal nyari T score ini? Nah, nyari T-score itu kayak cara yang sebelumnya, yaitu dari si critical value, yang dimana itu T1 dikurangi 100% confidence nah kayak ini. Nanti hasil CT score ini
bakalan ditaruh di si table dengan n dan degree of freedom. Nah, degree of freedom ini jadi sebuah parameter yang dimana parameternya itu dari n dikurangi 1. Nah, kayak gini. Ini untuk mencari si t-score. Nah, gimana sih kita nyari si AI-nya atau confidence interval estimation-nya? Kita tinggal ubah aja si Z jadi pakai si t-score. Nah, t-score kali dengan sigma dari si sampel dibagi dengan prod n. Nah, kayak gini. Nanti hasilnya kayak yang sebelumnya, yaitu sebuah interval. Nah, selanjutnya kita bakal nyari CI atau confidence interval estimation buat si proporsi. Nah, gimana sih kita nyarinya? Kita bakal nyari dengan diubah si X bar-nya atau rata-rata sampelnya dengan proporsi dan si Z-nya jadi proporsi. Si critical value ini kayak pakai cara yang sebelumnya. Jadi pakai cara selanjutnya si standar deviasi proportionnya yang udah kita bahas sebelumnya, mana terus sama si sama dengan si I0 dikali komponeternya si bagi dengan si N kakak. Nah, kayak gini. Lalu gimana sih kita nyari sample size dari z-score dan standar deviasi dan margin of error? Nah, selanjutnya kita bahas gimana sih kita cari sebuah sampel size-nya dari si z-score dan standar deviasi dan margin of error. Nah, margin of error itu adalah sebuah nilai maksimum nilai errornya. Jadi misal, kita pengen nilai errornya itu 1,2 lebih. Nah, itu berarti si maksimum errornya 1,2 doang. Nah, kalau misalnya kita nggak pengen ada nih margin of errornya atau harus 1:1 dengan si nilai populasinya. Nah, itu kita bisa pakai margin of errornya 1. Nah, kayak gitu. Nggak bisa dengan margin of errornya 0 karena nanti akan dibahas di sini. Nah, misal determine sample size
rumusnya itu N dengan diskonnya, yaitu kayak yang sebelumnya nilai confidence-nya ini 100% kurangi confidence bagi 2 dikuadratin dikali standar deviasi bagi 2 dibagi dengan si MI nya atau sini pakai Euler simbol. Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya si margin of errornya 1, nanti nilainya pakai z-score dikali dengan standard deviasinya atau 1:1 dengan nilai populasinya. Nah kalau dia gak ada margin of error atau 0, itu jadi dia udah bisa nemunya karena bilangannya dibagi dengan 0. Nah selanjutnya kita bakalan nyari sebuah sampel size nya pakai proporsi. Nah ini sih caranya kayak gini, tapi bedanya diubah si Z sama standar deviasinya. Nah misal ini kita bukan nyari pakai si Z atau critical error, dikali si standar deviasi dari proporsi atau P0 kali 1 min 0,5 dibagi dengan margin of error. Nah kayak gini. Jadi kita mengubah si standar deviasi yang sebelumnya jadi si sigmanya 0 jadi standar deviasi yang proporsi. Nah itu aja dari aku. Makasih, subscribe, like, and comment.